sahabat YouTube, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita print and cut stiker Chromo ini. Nah, jadi stiker ini sudah saya cetak ya, ukuran A3 plus, pakai bahan Chromo. Nah, ini desainnya kayak gini. Nah, ini dicetak menggunakan digital printing A3 plus. Menggunakan ini, kalau kalian belum ada digital printing juga bisa cetak dulu ke digital printing, lalu baru kita cut sendiri. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Setelah kita cetak, di sini saya menjelaskan cara cutnya ya, bukan cara printnya. Kalau cara printnya nanti ada di video tersendiri. Jadi sebelumnya kita bikin pola dulu seperti ini, karena ini nanti mau di cut sesuai pola seperti ini, kecil-kecil ini. Nah, pola ini jangan lupa pojok-pojokannya ini. Nah, ini kita kasih tanda wajib, itu setiap pojok wajib. Dan ini kenapa ada jedanya seperti ini? Nah, itu buat nanti tarikan mesin cutting nggak bisa full. Kalau full nanti dia jatuh. Jadi hanya tarikannya kita kurang lebih 3-4 cm kita harus wajib. Tapi kalau sini sih nggak pengaruh, 1 cm cukup. Nah, ini formatnya seperti ini. Lalu kita blok. Nah, lalu kita ini namanya cut tools. Ini bawaan dari Jinkanya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan setting di mesinnya. Nah, ini mesin cuttingnya. Nah, ini media yang mau kita cuttingnya. Oke, pertama kita masukin roda-rodanya, diarahin dulu biar tidak lari-lari. Nah, kita pasin. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah itu jangan lupa settingannya di speednya 60, pelan aja karena ini jumlahnya kan kecil dan banyak, jadi harus pelan. Terus force-nya 120. Chromo cukup segitu. Kalau terlalu tebal nanti kertasnya juga ikut kepotong. Baik, sekarang kita setting dulu offline mode. Nah, setelah offline mode kita arahin ke sini. Nah, ini kan ada titik. Nah, titik ini harus diarah pada jarumnya, jarum yang warna biru ini. Nah, mata pisaunya maksud saya. Nah, itu kita arahin. Karena ini mesin semi otomatis sih, bukan yang otomatis langsung dari sana. Nah, kita arahin. Mungkin di posisi rekaman tidak terlihat karena areanya sangat kecil. Nah, setelah dirasa pas, kita pencet original. Nah, original ini menunjukkan bahwa titik tersebut adalah titik di mana mulai proses cutting itu berlangsung. Oke. Nah, kita ke sini lagi. Nah, itu kan satu. Nah, ini ngangkat. Nah, itu originalnya. Nah, tapi kita lihat dulu udah pas atau belum. Oh, ternyata kurang geser sedikit. Pencet original lagi, kita geser lagi. Nah, ini dirasa udah pas. Nah, setelah udah pas, biarkan, lalu kita kembali ke layar komputer. Oke, kita kembali lagi ke komputer. Setelah tadi dipencet origin, lalu kita pencet send. Nah, setelah itu kita pantau lagi ke mesinnya.
Nah, otomatis dia akan menandai titik-titik yang udah kita bikin buat memudahkan untuk memotong. Nah, titik ini. Nah, setelah itu dia akan memotong. Nah, bisa dilihat. Nah, cukup kelihatan ya. Ya, seperti itu prosesnya. Kita tunggu sampai dia selesai. Nanti kemudian akan saya kasih lihat cara pelingnya atau mengeletek bagian stiker yang tidak terpakai. Nah, sebentar lagi ini selesai. Setelah itu kita bisa lanjut ke peeling. Nah, ini kenapa saya blok biru semua, karena jika ada pisau yang kurang tepat, dia tetap di area yang biru, jadi hasil akhirnya bagus. Karena biar bagaimanapun tidak akan bisa 100% tepat seperti mesin yang mahal, namun ketepatannya hanya mencapai 80-90% saja. Oke, setelah itu kita buka. Nah, ini hasilnya. Lalu kita akan peeling. Oke, saudara, sekarang proses peeling. Berhubung ini kecil-kecil dan banyak, mungkin akan lebih mudah jika dikerjakan oleh 2 orang, saling membantu agar lebih cepat. Namun kalau ukurannya besar atau sedang, 1 orang nggak masalah sih, cukup. Karena ini perlu detail, jadi saya 2 orang. Semakin kecil ukuran tentu akan semakin rumit, dan itu juga pengaruh ke harga jual. Nanti saudara bisa jual dengan harga yang tentunya lebih tinggi dari yang ukuran besar. Karena apa? Karena tingkat kesulitannya lumayan dan prosesnya juga panjang. Nah, ini udah mau selesai, bentar lagi, tinggal sedikit lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak di cutter saja, karena bentuknya kotak. Sebenarnya ini nggak kotak, ini ujungnya itu tumpul. Nah, ujungnya tumpul. Juga ini permintaan konsumen. Karena apa? Karena kalau kotak hanya di cutter saja, itu akan bikin lama. Jadi nempel-nempelinya atau ngelotokinya dari kuning ke stikernya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau seperti ini dia lebih mudah, konsumen kita lebih mudah. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau bentuk seperti ini akan lebih mudah kita kelupasnya daripada yang kita potong pakai cutter. Nah, contohnya seperti ini. Nah, melepas seperti ini lebih mudah. Nah, ini hasilnya. Nah, ujungnya tumpul, ini bukan mutlak kotak. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan di sini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa silahkan komen atau langsung saja WA ke kami. Oke, terima kasih.